Halo guys, selamat datang di channel Rusa Liar. Gue sangat apresiasi ya karena gue sangat excited dengan gue berkonten seperti ini ya karena nantinya kedepannya gue bakal banyak ngomongin tentang sepak bola ya, baik sepak bola dalam negeri ataupun di luar negeri. Karena gue senang banget nih, karena gue ngikutin sepak bola gitu, apalagi timnas gitu ya. Tapi ini lebih ke nantinya akan lebih ke ngobrol dan diskusi. Jadi teman-teman yang menganggap nantinya gue ada opini gue yang salah atau kurang berkenan atau kurang ini, silakan komen, gue bebas gitu ya. Saling mengingatkan aja gitu. Mungkin gue hilaf atau mungkin gue keliru gitu ya, nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman yang memang belum subscribe, silakan subscribe. Semoga gue bisa mengembangkan channel ini dengan baik gitu ya depannya, tentunya untuk sepak bola gitu ya. Oke, yang pertama ini mungkin di episode pertama ini gue akan ngejelasin kenapa sih selama ini Jay Itzes itu udah nggak pernah pakai nomor punggung 4 lagi gitu ya. Saat ini Jay kita tahu kapten timnas Indonesia memakai nomor punggung 3 gitu ya. Padahal sebelumnya waktu dia debut itu dia pakai nomor punggung 4, dan bahkan nomor punggung 4 ini dipakai waktu saat ini dipakai di Venezia ya, yang udah kayaknya udah melekat banget nomor 4 nya sama Jay gitu ya kan. Nah, ternyata kenapa dia udah nggak pakai nomor punggung 4? Ini masalahnya adalah tingkat kehormatannya dia terhadap Jordi Amat, dan itu luar biasa ya. Mungkin kalian udah pernah tahu di podcast sebelumnya atau pernah melihat gitu ya, di podcastnya, kalau nggak salah di podcastnya Pak Arya Sinulinga ya, waktu itu Pak Sumarji mengundang J aja mengundang Pak Arya mengundang Pak Sumarji gitu ya, manajer timnas Indonesia, bilang J itu luar biasa jiwa leadernya gitu ya. Yang kita tahu memang kita bisa melihat J Itzes itu luar biasa gitu untuk kepemimpinannya, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Ternyata dia juga dihormati oleh rekan-rekan timnya. Nah, kenapa J udah nggak pakai nomor 4 gitu ya di timnas ya? Karena dia menghormati sosok Jordi Amat yang lebih dulu senior dibanding dia. Yang kita tahu J itu baru mulai debut itu pada saat melawan Vietnam ya, waktu home dan away di Vietnam gitu ya. Home kita menang 1-0, gol Egy Maulana, dan di Vietnam kita menang 3-0, golnya J, meskipun kena kakinya Ragnar ya, katanya itu gol gue bro, kata si J ya ke Ragnar. Terus gol keduanya akhirnya Ragnar mencetak gol, dan gol ketiganya Ramadan Sananta. Nah, dia bilang di salah satu podcastnya Bang Amali kalau nggak salah ya, dia mengundang Kitman Indonesia Bang Muhni. Dia bilang J sempat ditawari nomor punggung 4 lagi waktu melawan Vietnam di ronde 2 yang waktu kita mau ke ronde 3 gitu ya, dimana itu adalah debutnya Kelvin Verdong. Nah, itu nomor 4 tersedia, dan akhirnya yang pakai nomor punggung 4 ini adalah Kelvin Verdong kan, sebagaimana kita tahu gitu ya. J bilang saya tidak pakai nomor punggung 4 itu, saya nomor punggung 3 aja, karena nomor punggung 4 itu milik Jordi Amat. Itu wow, luar biasa gitu ya kan. Dan yang nggak nyampe situ aja, pas kemarin ya kita di ronde 3, awal ronde 3 kita away ke Arab Saudi dan home di sini yang melawan Australia gitu. Nomor 4 itu tersedia karena Jordi Amat cedera, tidak dipanggil oleh timnas. Ditawari lagi oleh Mukni nih, kamu mau apa nggak pakai nomor punggung 4? Dia bilang, saya tetap nomor 3, kata dia. Nomor punggung 4 tetap Jordi Amat, saya akan pakai itu kalau nanti Jordi Amat pensiun. Wow, itu luar biasa gitu ya, maksud gue. Dia bisa berpikir seperti itu, dan dia respect terhadap seniornya, dan itu menjadi contoh yang baik untuk rekan-rekan timnya menurut gue ya gitu ya. Dan kita tahu memang J itu memiliki sosok kepemimpinan yang luar biasa. Bahkan melihat gue pribadi ya, melihat timnas kalau kaptennya J itu tenang, adem banget gitu ngeliatnya gitu ya. Mau menang mau kalah adem aja kalau ngeliat J jadi kapten. Bukan tidak menutup kemungkinan kapten-kapten yang lain tidak gitu ya, tapi rasanya memang auranya beda gitu kalau menurut gue ya. Itu perspektif masing-masing gitu ya. Siapapun kaptennya, yang penting timnas itu bermain baik dan luar biasa lah pokoknya. Ya gitu ya. Jadi kalau kita tahu memang J itu luar biasa gitu ya, menjadi kapten yang memang mempunyai jiwa kepemimpinan yang luar biasa gitu. Dan gue pernah baca ternyata J ini memang
tipikal pemain yang suka mengatur gitu. Jadi dia demen banget mengatur. Jadi memang dia mempunyai jiwa yang seperti itu ya. Jadi dia mengaturkan timnya, mengatur back, mengatur kalau nanti gelandang mungkin ada yang salah gimana supaya memfilter sebelum mencapai ke garis pertahanan. Bahkan striker juga mungkin seperti itu disampaikan oleh Jay. Jadi dia luar biasa banget. Dia bilang kembali lagi ya, dan dia bilang kalau nantinya saya mau pakai nomor 4 mungkin nanti saya tunggu bener-bener Jordi Amat nantinya pensiun baru saya pakai nomor punggung 4. Luar biasa sih kalau menurut gue Jay Itzes itu gak usah perlu dipertanyakan lagi lah ya kalau menurut gue. Dan ini ada lagi nih yang kemarin muncul berita katanya ada keretakan gitu ya, karena Jay ini mengadakan rapat sebelum melawan Arab Saudi ya kemarin, November kemarin, mengadakan rapat pemain doang, nggak mengajak tim pelatih. Dan ada media yang bilang ini adanya kesenjangan nih antara pelatih dan pemain, padahal itu sebenarnya nggak ada. Jay itu mengumpulkan itu, mengadakan rapat gimana membangun chemistry tim ini nih, karena abis kalah 0-4 gitu, kita harus evaluasi apa yang kurang, apa yang harus ditambah gitu ya kan. Dan Jay yang menginisiasi atau mengide untuk mengadakan rapat itu ya. Kalau kalian tahu di podcastnya Liputan 6 itu mengundang Coach Nova, dan Coach Nova sampaikan itu, bilang siapa sih Coach yang membuat atau menginisiasi rapat itu. Coach Nova bilang ya ini Jay yang pengen gitu. Jadi luar biasa lah Jay kalau menurut gue. Dia wow juga gitu ya, di umur yang masih muda dia mempunyai jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Mungkin untuk sekarang segitu dulu gue menyampaikan tentang jiwa kepemimpinan atau jiwa respectnya Jay, dan kenapa sih dia saat ini udah nggak pakai nomor punggung 4 lagi, padahal nomor punggung 4 itu beberapa kali tersedia gitu, tapi Jay tetap memakai nomor 3. Nah itu alasannya teman-teman. Jadi dia menghormati Jordi Amat yang memang masih ada di bagian squad Garuda gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu. Buat yang memang mau komen silakan komen, mau share silakan. Kalau ini bermanfaat buat kalian atau mau di-share ke teman-teman silakan. Gue sangat mengapresiasi dan menghargai itu. Semoga channel ini makin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.